Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Indonesia juga banyak melakukan perdagangan internasional, khususnya dengan beberapa negara di Asia Tenggara, atau yang lebih dikenal dengan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN, dibentuk pada Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN keempat di Singapura pada tahun 1992. AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. Ada, itu mendisiplinkan kita. Masalah kita bisa, kan gini, Binus, set standar, pokoknya Anda harus lulus sekian tahun, mengikuti kurikulum begini, modulnya begini, kurikulumnya begini. Oke, terserah. Mau yang lulus cepat, mungkin mau nggak peduli, sama kita, sama Indonesia. Kalian harus mempersiapkan diri maksimal, bahkan mungkin jauh lebih sulit daripada generasi lain. Kenapa? Karena yang sudah pasti dari waktu ke waktu iklim persaingan ketat, tidak ada lagi mungkin masih ada tapi lebih terbatas. Jadi semua diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dalam segala hal, dalam ilmu, disiplin yang ditekuni, dalam pengetahuan, knowledge, dalam keterampilan, bahasa, dan satu lagi tentu sebagai kalau orang attitude-nya juga knowledge, attitude, skill, dan tiga ini. Secara teori mungkin iya ya, karena indikator sebuah kemakmuran sebuah negara kan atau sebuah manusia lah, kita bicara punya uang banyak saja nggak cukup, tapi bagaimana uang itu ada pilihan di situ. Ya, kalau kita melihat dari pandangan sisi liberal ya, pandangan liberal itu bebas. Hal ini malah akan menguntungkan. Kenapa? Karena banyaknya investasi yang masuk mengakibatkan orang-orang Indonesia akan makin banyak yang bisa terserap di pekerjaan. Jadi banyak pengusaha asing masuk, kita akan siap bekerja di situ gitu. Jadi akan banyak sekali lapangan pekerjaan di Indonesia gitu. Kalau saya lihat masih ini ya, masih kurang optimal, belum optimal. Misalnya gini, kita dalam perdagangan bebas, AFTA ini kan perdagangan bebas. Nah, dalam perdagangan bebas ini pilihannya dua, apakah kita menjadi yang menang atau menjadi yang kalah. Saya nggak terlalu percaya dengan kayak gitu
Artinya banyak barang mungkin dari Malaysia yang masuk ke Indonesia, tapi secara nature orang-orang itu lebih suka jalan-jalannya, lebih suka jalan-jalan. Jadi meskipun di Indonesia misalnya Samsung misalnya, kita sudah gampang sekali beli Samsung di Indonesia, tapi orang-orang ke Thailand ke Korea itu akan tetap banyak gitu. Orang-orang Indonesia ke sana akan tetap banyak. Menurut pendapat kita, AFTA adalah program kerja yang sangat efisien untuk meningkatkan perekonomian negara-negara di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Hanya saja pemerintah Indonesia kurang mengoptimalkan peran Indonesia di dalam AFTA ini. Contohnya saja, pemerintah Indonesia tidak melakukan banyak persiapan untuk menyambut AFTA ini. Dan bahkan masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak tahu apa itu AFTA dan pentingnya AFTA untuk Indonesia. Padahal, jika Indonesia mampu mengoptimalkan perannya dalam AFTA, Indonesia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari AFTA. Tetapi jika Indonesia malah melakukan hal sebaliknya, AFTA akan menjadi bumerang sendiri untuk Indonesia. Jadi, sebenarnya AFTA adalah program kerja yang sangat baik untuk negara-negara di Asia Tenggara. Hanya saja, tergantung bagaimana setiap negara mengoptimalkan perannya di dalam AFTA ini, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan yang besar dari AFTA ini.